Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ramasari Kosasi dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan sedikit memaparkan tentang makhluk. Pengertian makhluk yang secara umum menurut KBBI, makna makhluk di KBBI adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Terdapat ayat-ayat Al-Quran mengenai penciptaan manusia terdapat pada beberapa surah, yaitu surat An-Nuh ayat 17, surat Asy-Syaffat ayat 11, surat Al-Mu'minun ayat 12-13, dan surat Ar-Rum ayat 20. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan bermacam-macam istilah, seperti turab, tin, dan sol. Berarti dapat diartikan sebagai sesungguhnya Allah menciptakan jasad manusia dari berbagai macam unsur kimiawi yang ada pada tanah. Adapun tahapan-tahapan dalam proses berikutnya tidak terdapat dalam Al-Quran secara rinci. Ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan manusia diciptakan dari tanah pada umumnya hanya dipahami secara lahiriah dan banyak menimbulkan pendapat sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berasal dari tanah karena Allah Maha Kuasa, segala sesuatu pasti dapat terjadi. Di sisi lain, sebagian dari umat Islam memiliki asumsi bahwa Nabi Adam alaihi salam bukan manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Manusia dalam pandangan Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Firman Allah, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu menjadi air mani yang disimpan di tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah menciptakan yang paling baik. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat nanti." Surat Al-Mu'minun ayat 12-16. Manusia di muka bumi ini mengemban tugas utama, yaitu beribadah dan mengabdi kepada Allah. Ibadah mahdo yaitu menjaga hubungan manusia dengan Allah, sedangkan ibadah ghairu mahdo merupakan hubungan antar manusia. Menjaga hubungan baik sesama manusia, karena baik ibadah berkaitan dengan Allah atau berkaitan dengan manusia dan alam, pastilah mengandung makna filosofi yang mendalam dan mendasar untuk dipahami oleh manusia sebagai bekal untuk mempermudah menjalankan misi mulia yang diemban oleh manusia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tentang manusia dan agama Islam. Hubungan manusia dengan agama Islam. Yang pertama, fitrah terhadap agama. Dahulu hingga sekarang membutuhkan bahwa kehidupan di bawah keyakinan adalah tabiat pada hidup pada manusia. Tabiat ini ada sejak manusia dilahirkan sehingga hampir tak ada pertentangan di dalamnya. Agama-agama dengan corak yang berbeda-beda telah berkembang dalam masyarakat tersebut. Manusia kepada keberadaan Sang Pencipta yang Maha Sempurna. Manusia membutuhkan Tuhan untuk disembah. Penyembahan yang dilakukan manusia kepada Sang Maha Pencipta merupakan bagian dari karakteristik penciptaan itu sendiri, sebagaimana penciptaan satelit mengorbit pada planetnya. Saya Najwa Kamila akan menjelaskan tentang pencarian manusia terhadap agama. Kesempurnaan akal senantiasa menuntut manusia untuk selalu berpikir. Oleh sebab itu, pencarian umat manusia terhadap kebenaran ajaran agama yang dianutnya tidak akan pernah lepas dari muka bumi ini. Penyimpangan pemahaman ajaran agama dalam konteks perjalanan sejarah kehidupan manusia pada akhirnya dapat diketahui oleh terpenuhnya kepuasan berpikir manusia yang hidup pada masa kemudian. Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan sangat tidak puas menyaksikan manusia-manusia pada saat itu mempertaruhkan benda-benda mati di alam ini. Mereka berhala kepada patung, matahari, bulan, dan bintang.
Demikian pula, Nabi Muhammad pada akhirnya memerlukan tahanus. Tahanus ialah penyendirian, melakukan kegiatan yang mengantarkan kepada al-Hanafiyah, yaitu memasuki jalan yang lurus. Nabi Muhammad melakukannya karena jiwanya tidak dapat menerima aturan hidup yang dikembangkan oleh masyarakat Quraisy di Mekah yang mengaku masih menyembah Tuhan Ibrahim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Yang ketiga, agama sumber ketenangan jiwa manusia. Adapun manusia merupakan makhluk yang memiliki ruh. Ia juga membutuhkan ketenangan-ketenangan yang bersifat ruhaniyah, yakni ketenangan hakiki. Ketenangan ruhaniyah mempunyai kontribusi yang sangat penting terhadap kebahagiaan hidup manusia, baik secara lahir maupun batin. Kebahagiaan hidup itu tidak akan bisa didapatkan jika manusia tidak memperoleh ketenangan yang hakiki. Bahkan fisik manusia itu bisa hancur jika ketenangan manusia mencapai titik yang paling memprihatinkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Jika segumpal daging itu rusak, maka akan rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati." Namun, ketenangan hakiki tidak akan bisa didapatkan tanpa diri manusia itu sendiri mengenal pemilik ruh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak mungkin mampu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa agama. Bahkan manusia tidak akan pernah tahu untuk apa ia diciptakan dan kemana pertanggungjawabannya. Selanjutnya yang kelima adalah agama sebagai petunjuk tata sosial. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus oleh Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Orang yang bertanggung jawab dalam pendidikan akhlak adalah orang tua. Pada pendidikan informal adalah guru atau ustadz. Pada pendidikan formal dan lain-lain sebagainya, pendidikan akhlak sangat penting karena menyangkut perilaku dan sikap yang harus ditampilkan oleh seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Masyarakat yang lebih luas juga. Akhlak yang terpuji merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Tergantung kepada akhlak tersebut, untuk mencapai maksud tersebut, maka perlu adanya kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak dalam menumbuhkan dan mengembangkan akhlak mulia